Berbagai upaya sudah ditempuh kaum musyrikin untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Bahkan mereka pernah bersekongkol untuk membunuhnya. Tapi semua itu selalu gagal. Di belakang Rasulullah ada Bani Hashim dan Bani Muthalib yang membela mati-matian, apapun resikonya. Akhirnya sampailah puncak kepanikan kaum musyrikin. Puncak kegeraman orang Quraisy itu berujung pada upaya untuk memakzulkan Rasulullah. Berikut para pengikutnya dan semua kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang melindunginya. Orang Quraisy membuat kebijakan sepihak agar pembela Rasulullah dirugikan. Kebijakan curang itu berisi tentang larangan menikahi kedua suku Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan transaksi dengan mereka, membuka jalan nafkah untuk mereka, berdamai dengan mereka, dan membantu mereka sampai pihak Bani Muthalib bersedia menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Kebijakan-kebijakan kejam itu mereka tulis di atas sebuah sohifah atau lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali jika mereka bersedia menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Perjanjian itu dilaksanakan dan digantungkan di dalam Ka'bah. Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang sudah beriman atau yang masih kafir, tetap bersikukuh untuk membela Rasulullah SAW. Mereka pun terisolasi di celah bukit milik Abu Thalib pada malam pertama bulan Muharram tahun ke-7 kenabian. Orang-orang yang sudah beriman dikucilkan di bukit itu lantaran keyakinan yang mereka anut. Sementara mereka yang belum beriman dan tetap mendapat pengucilan itu karena dianggap melindungi Rasulullah. Artinya, seluruh anggota Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot kecuali hanya satu orang, Abu Lahab. Pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun, dari bulan Muharram tahun ke-7 kenabian sampai bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Selama 3 tahun itu, Bani Hashim dan Bani Muthalib sangat menderita. Tidak ada makanan yang bisa mereka makan. Bahkan sampai mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Tidak hanya itu, jeritan kaum wanita dan bayi-bayi mengerang di balik kelaparan yang mencekam. Setiap ada sahabat Rasulullah SAW datang untuk membeli makanan dari kafilah yang datang ke Mekah, Abu Lahab berseru pada kafilah itu agar melipat gandakan harganya, sehingga sahabat tadi tidak mampu membelinya. Wahai pedagang, naikkan harga kalian untuk para sahabat Muhammad, supaya mereka tidak dapat membeli apapun, seru Abu Lahab. Setelah 3 tahun dalam masa pemboikotan, tindakan itu dikecam oleh beberapa orang dari kalangan Bani Qusay. Mereka bersepakat untuk membatalkan perjanjian itu. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Allah telah mengutus pasukan rayap untuk memakan lembar perjanjian yang digantungkan di Ka'bah. Allah memberitahu kepada Rasulullah bahwa kini lembaran berisi perjanjian itu telah dimakan rayap. Akhirnya Nabi memberitahukan kabar itu pada pamannya, Abu Thalib. Lantas Abu Thalib menghampiri orang Quraisy dan menyampaikan apa yang baru saja ia dengar dari keponakannya. Abu Thalib kemudian menuntut mereka untuk membukanya. Singkat cerita, orang Quraisy menyetujui permintaan Abu Thalib. Mereka menurunkan lembaran dari Ka'bah dan perlahan membuka lembaran yang masih tergulung itu. Semua mata tertuju, dan benar saja, setelah dibuka, lembaran itu telah rusak dimakan rayap dan hanya menyisakan lafal Allah. Namun orang Quraisy mengelak
dan menganggap itu hanya sihir Muhammad saja. "Ah, ini semua adalah sihir keponakanmu itu." Kekufuran mereka pun semakin menjadi-jadi. Tidak lama kemudian, 5 pemuka Quraisy tampil untuk mencabut embargo yang telah mereka lakukan. Kelima orang itu adalah Hisham bin Amr bin Haris, Zuhair bin Umayyah, Mut'aim bin Adi, Abul Bakhtari bin Hisham, dan Zam'ah bin Aswad. Dari kelima orang itu, yang pertama kali maju secara terang-terangan untuk mencabut embargo adalah Zuhair bin Umayyah. Disusul keempat tokoh yang lain, Mut'aim bin Adi, kemudian merobek lembar perjanjian itu. Berikutnya, kelima orang tadi menemui Bani Hashim, Bani Muthalib, dan orang-orang yang diboikot di Syi'ab Bani Muthalib. Mereka pun bebas dan kembali ke rumah masing-masing. Dari peristiwa ini, kita dapat meneladani ketabahan Rasulullah. Orang-orang yang beriman dan memilih untuk membela Rasulullah hingga merasakan penderitaan itu, sesungguhnya mereka telah berhasil meneladani kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketabahan mereka untuk membantu satu sama lain adalah karena Allah. Tidak peduli mereka menderita di dunia, asalkan tetap berada di jalan yang benar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak beriman tetapi tetap membela Rasulullah? Untuk mereka yang tidak beriman dan tetap membela Rasulullah, sikap mereka merupakan budaya yang sudah terbentuk sejak zaman jahiliyah. Sebuah sikap pembelaan setia untuk membela golongan sendiri, tidak peduli yang dibela itu berada dalam jalan yang benar atau salah. Jadi, perlindungan mereka bukan karena misi kerasulan, tapi karena hubungan kekerabatan. Pembelaan orang-orang muslim terhadap Rasulullah sampai harus merasakan kelaparan, kemiskinan, segala bentuk penderitaan lainnya merupakan bukti bahwa tujuan masuk Islam mereka bukan karena alasan ekonomi. Bahkan dalam peristiwa hijrah, banyak para sahabat yang meninggalkan seluruh harta yang mereka miliki. Setelah hijrah itu, tidak sedikit para sahabat konglomerat yang tiba-tiba menjadi miskin. Fakta di atas menjadi bukti atas niat orang-orang yang masuk Islam memang murni karena Allah, bukan tujuan duniawi. Persoalan nasib ekonomi mereka membaik setelah masuk Islam dibanding sebelum masuk Islam, itu adalah kehendak Allah, bukan menjadi motif mereka masuk Islam. Pada masa-masa awal dakwah di Mekah, mereka yang memeluk Islam banyak dari kalangan fakir miskin, budak, dan orang-orang lemah. Setelah mereka masuk Islam, Allah mengangkat nasib ekonomi mereka dan hidup berkecukupan. Begitupun setelah Islam berhasil menaklukkan beberapa wilayah, kehidupan para sahabat menjadi lebih mapan. Tapi sekali lagi, fakta ini tidak menunjukkan watak hedonisme mereka yang mau masuk Islam demi kepentingan dunia.